Assalamualaikum teman-teman. Baru-baru ini saya mendapat sebuah video teman-teman ya, di mana video ini membuat saya ini terkejut ya, dan saya ya nggak habis pikir. Kok bisa-bisanya seorang menteri agama ya Pak Prof Nasaruddin Umar yang notabene beliau merupakan agama Islam ya, dan menteri agama di negara yang umat Islamnya itu mayoritas. Ya kok bisa-bisanya mengeluarkan statement seperti ini teman-teman? Bagi saya, Kementerian Agama itu bukan Kementerian Agama Islam. Kata Pak Prof ya, bagi saya, kata Pak Prof, Kementerian Agama itu bukan Kementerian Agama Islam. Oke, kita coba lanjut teman-teman. Tapi Kementerian untuk seluruh agama. Oke, tetapi untuk Kementerian untuk seluruh agama. Iya. Kullu ma kharaja minal qalb waqa fil qalb. Oke. Segala sesuatu yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, itulah nanti yang akan mendarat dalam lubuk hati yang paling dalam. Dan segala sesuatu juga yang diucapkan, yaitu juga merupakan ya salah satu cerminan apa yang sebenarnya di dalam diri kita teman-teman. Kan bisa saja kita berkata seperti itu kan teman-teman. Ya itulah tadi teman-teman ya, salah satu pernyataan ya yang terbaru saya dengar ya dari seorang ya, menteri agama kita ya, seorang profesor beragama Islam ya, seorang muslim ya, menteri agama yang dimana umat Islamnya itu ya mayoritas, dan salah satu negara juga negara muslim ya terbesar di dunia yang mengatakan seperti itu, bahwa Kementerian Agama itu bukan Kementerian Agama Islam tetapi kementerian untuk semua agama. Ya memang kalau secara ya kita mendengar literasinya memang ya bisa juga kita benarkan teman-teman ya, bahwa kalau kita mau melihat Kementerian Agama itu juga mengurus agama ya, seluruh agama yang lainnya. Ya cuman teman-teman yang perlu digarisbawahi, cuman yang membuat kami ya terheran-heran ya sebenarnya apa substansi beliau mengatakan seperti ini ya. Apakah ada orang Islam yang mengatakan bahwa Pak Menteri Agama jangan urusi ya, agama di luar dari Islam? Apakah ada yang mengatakan seperti itu? Ya sebab kalau beliau mengatakan seperti ini ya, itu kalau kami juga ya itu sama saja beliau ini mau menggiring opini teman-teman ya, bahwa umat Islam itu intoleran lah, bahwa umat Islam itu ya kolot lah, bahwa umat Islam itu ya nggak mau menteri agamanya itu mengurus agama selain agama Islam. Padahal tidak demikian ya. Jadi ya sudah sepatutnya ya, sebaiknya Pak Prof Nasaruddin Umar ini ya tidak perlulah ya mengucapkan perkataan seperti ini ya. Apalagi kemarin-kemarin sudah kita lihat ya, beliau tidak segan-segan masuk ke dalam gereja, ceramah di dalam gereja, kemudian mengucapkan selamat Natal. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2024. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kita kesampingkan dulu beliau sebagai seorang pejabat publik teman-teman ya. Ya, mari kita lihat beliau seorang muslim. Beliau seorang muslim dan juga beliau sampai saat ini masih menjabat sebagai ya imam besar Masjid Istiqlal. Masjid besar, bukan masjid kaleng-kaleng nih teman-teman ya. Masjid Istiqlal itu luar biasa. Tetapi memiliki ya kelakuan seperti ini. Di mana prinsip seorang muslim? Ya, apakah hal itu sudah tidak dimiliki oleh seorang Pak Prof Nasaruddin Umar? Ya, padahal kita tahu teman-teman ya, kita masuk ke dalam gereja, mohon maaf ya, ini sebuah disclaimer ya, kami membahas ini merupakan dogma kami sebagai seorang muslim. Ya ketika ada seorang muslim masuk ke dalam gereja kemudian berceramah di situ, ya itu bukan bentuk toleransi. Ya, melainkan itu adalah bentuk kolaborasi. Yang kita kenal dan yang dituntut ataupun diajarkan itu hanya toleransi. Toleransi itu apa sih? Ya, kita izinkan mereka untuk melakukan Natalan. Kita izinkan mereka untuk ibadah di gerejanya tanpa kita ganggu. Cukup sampai di situ toleransi. Jangan kemudian kita ini masuk lagi ke gereja, kemudian kita ceramah atau bahkan bersolawatan di dalam gereja. Ya na'udzubillah, ini bukan toleransi. Kalau memang benar seperti itu, kementerian untuk mengurus seluruh ya urusan seluruh agama. Ya, tetapi kenapa malah Anda ya mengkritisi tentang syariat khitan bagi wanita, khitan bagi perempuan? Coba yang kemarin mengatakan bahwa khitan itu tidak wajib ya, khitan bagi perempuan itu tidak wajib, bahkan mendatangkan ya keburukan dalam segi kesehatan. Itu siapa coba yang mengatakan seperti itu, yang mengeluarkan statement seperti itu? Kan Anda juga, Pak. Ya mohon maaf. Kemudian ada kejadian juga itu hari ya di Masjid Istiqlal. Ada beberapa ya kaum muslimin yang mereka ini ya cuman untuk ya numpang istirahat di Masjid Istiqlal. Ya tetapi malah ya, dilarang sama ya entah sapamnya kah, atau mungkin sapamnya itu mendapat instruksi dari atasannya, wallahu alam. Intinya rombongan jamaah ini itu tidak bisa istirahat di Masjid Istiqlal teman-teman. Padahal jamaah ini ya kaum muslimin ini
Ya, kenapa tujuannya ingin menginap di Masjid Istiqlal? Itu hanya untuk ingin mendatangi kajiannya Ustaz Hadi Hidayat. Karena pada saat itu ya beliau ya Ustaz Hadi Hidayat itu mengisi di subuh hari. Jadi ya mau ndak mau para jamaah ini ya kaum muslimin ini harus menginap di Masjid Istiqlal karena rumahnya jauh. Ya dan di antara jamaah itu ada keluarga saya. Ya, itu kalau nggak salah kejadiannya sekitar tahun 2019. Ya, coba kaum muslimin seakan-akan dipersulit. Katanya kan tadi kementerian untuk seluruh urusan agama nih, ya tetapi kok malah kaum muslimin seperti ini. Ya giliran Aba Aos yang dimana kita tahu ya dengan ajarannya bahwa umroh itu ke Vatikan, ya bukan ke Mekah ya, dan Madinah. Kemudian Aba Aos yang paling kita tahu beliau itu mengharamkan doa untuk Palestina. Ya, itu malah dibebaskan ya. Dalam kutip ya diberi ruang untuk ceramah di Masjid Istiqlal. Ini kan kesannya nggak adil loh Pak. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda memiliki sebuah pandangan, memiliki sebuah prinsip, ya keyakinan bahwa Kementerian Agama bukan Kementerian Agama Islam, tetapi kementerian untuk seluruh umat agama. Nah, seharusnya kami umat Islam itu ya juga ya dipermudah lah. Ya, tetapi kok ini malah sebaliknya. Dan belum kejadian kemarin teman-teman kita tahu kan bagaimana beliau ya mengkampanyekan toleransi, ya, kebablasan seperti itu. Ya, ngundang paus ya ke Masjid Istiqlal. Kemudian disambut dengan wah luar biasanya sampai nggak ragu-ragu tuh cium kening paus. Kemudian mempersilahkan paus untuk ya berkhutbah di situ di Masjid Istiqlal loh. Ya, ceramah di Masjid Istiqlal, berkhutbah di situ. Kemudian ya diizinkan juga oleh entah siapa itu yang membawakan ya mengutip ya kitab Bible ya, atau kitab Injil lah. Ya, di Masjid Istiqlal. Yang dimana hal ini yang membuat ya umat Islam Indonesia ini merasa sangat-sangat ya tidak terima teman-teman. Bahkan tidak sedikit loh umat Islam ini untuk menuntut ya Pak Prof Nasaruddin Umar ini itu untuk mundur dari jabatannya sebagai ya imam besar Masjid Istiqlal. Ya. Salah satunya datang dari ya beliau ya orang ini kalau nggak salah beliau ini merupakan salah satu pengurus MUI. Ya beliau ini ya orang ini menuntut agar kiranya ya Pak Prof Nasaruddin Umar ya selaku Pak Menteri Agama kita di Republik ini ya di negara ini itu bisa mundur dari jabatannya beliau sebagai seorang imam besar Masjid Istiqlal. Iya benar, kita menuntut agar Pak Nasaruddin Umar itu mundur sebagai imam besar Masjid Istiqlal atau dimundurkan atau diberhentikan oleh pihak yang berwenang. Ya, dituntut untuk mundur ya atau diberhentikan sebagai jabatannya Menteri Imam Besar Masjid Istiqlal. Karena beliau telah ya tidak layak menjadi imam. Enggak layak katanya teman-teman ya. Sebuah masjid. Oke. Karena bagaimana bisa memberikan mimbar kepada paus untuk seakan-akan memberikan tabligh akbar di masjid terbesar Indonesia. Iya. Andaikan paus itu sekedar datang di Masjid Istiqlal untuk melihat-lihat kemegahan Masjid Istiqlal, mungkin masih bisa dimaklumi. Yeah. Tapi ketika karena sekedar ya jalan-jalan teman-teman ya melihat-lihat, tidak ada unsur di situ ibadahnya. Seakan-akan tabligh akbar, diberikan mimbar yang sedemikian sangat besar. Sampai ada pembacaan kitab Bible juga kan itu hari kalau kita ingat ya. Sambut dengan bacaan ayat suci Al-Quran dan juga ditambah lagi dengan pembacaan ayat-ayat yang ada di Injil. La haula wala quwata illa billah. Maka ini adalah sebuah atau ya mengotori masjid yang suci sebagai Baitullah, rumah Allah, tempat beribadahnya umat Islam secara khusus. Ya, dan juga ditambah dengan acara-acara yang lain yang sungguh sangat menyesakkan hati kita semuanya. Betul. Andaikan ya paus itu katakanlah untuk ceramah di tempatnya dan di tempat lain yang bukan masjid, maka masih mungkin itu bisa dimaklumi. Iya. Cuman ini yang membuat kita ya geleng-geleng kepala, kok bisa-bisanya itu diadakan di masjid loh. Dan oleh karena itu maka kita menuntut agar beliau ini mundur dari imam Masjid Istiqlal. Ya baiklah teman-teman, itu tadi ya salah satu video yang dimana kalau kita melihat ya beliau menuntut ya orang ini, Ustaz ini itu menuntut agar kiranya Pak Prof Nasaruddin Umar untuk bisa segera ya mundur dari jabatannya ya sebagai seorang imam besar Masjid Istiqlal.
Ya, entah ya kalau kalian ini ya menilainya seperti apakah kalian setuju atau enggak ya, entah seperti apa. Tetapi kalau saya pribadi ya, saya setuju dan sependapat dengan Bapak ini ya, dengan Pak Ustadz ini teman-teman. Karena memang seharusnya seperti itu. Masjid itu ya merupakan ya tempat yang sangat-sangat sakral, yang memiliki nilai yang bukan biasa bagi kita umat Islam. Dan tidak sepantasnya untuk diperlakukan seperti itu. Paus Fransiskus memberikan mimbar, kemudian ceramah, berkhutbah di situ, kemudian dibacakan kitab-kitab Injil, ya ayat-ayat di salah satu kitab Injil di Masjid Istiqlal. Ya, andaikan hal itu dilakukan bukan di masjid, ya, misalkah mungkin di aula atau mungkin di gedung, ya itu ya nggak masalah. Tetapi ini dilakukan di masjid. Jadi ya sudah, memang kalau kami pribadi ya kami sependapat dengan Ustaz ini agar kiranya memang beliau ini memang harus mundur. Bukankah lebih baik seperti itu ya? Bukankah lebih baik Pak Prof kita ini itu fokus saja di Kementerian Agama? Ya sebab kalau kita melihat masih banyak problem di Kementerian Agama itu yang belum terselesaikan. Jadi ya seharusnya Pak Prof Nasaruddin Umar itu memang harusnya mundur. Ya, karena bagaimanapun teman-teman ya, ketika seseorang itu diberi amanah dua hal yang berbeda, ya itu kalau kami rasa itu tidak begitu baik lah ya dalam mengurusi. Sebab ya fokusnya itu terbagi teman-teman ya, terpecah fokusnya. Alangkah baiknya memang kalau Pak Prof Nasaruddin Umar ini ya memang fokus saja di Kementerian Agama. Ya apalagi beliau tadi kan memiliki ya mengeluarkan statement seperti itu. Ya Kementerian Agama ini ya bukan Kementerian Agama Islam, tetapi Kementerian Agama untuk mengurus seluruh umat agama yang ada di negara ini. Ya. Untuk mengurus satu agama saja itu ya nggak main-main teman-teman. Ya bukan hal yang mudah, apalagi begitu banyak agama. Ya, tentu itu kita semua sudah sadar akan hal itu. Nah, seharusnya kalau akan kesadaran itu Pak Prof Nasaruddin Umar ini seharusnya ya mundurlah dari jabatannya sebagai seorang ya imam besar Masjid Istiqlal. Ya, karena sebagian besar umat Islam di Indonesia ini teman-teman itu sudah menganggap ya bahwa Pak Prof Nasaruddin Umar ini itu sudah tidak pantas lagi lah untuk menjabat sebagai imam besar Masjid Istiqlal. Ya. Kira-kira gimana nih teman-teman menurut kalian? Ya, apakah kalian sependapat dengan pernyataan ya Menteri Agama kita yang mengatakan bahwa Kementerian Agama ini ya bukan Kementerian Agama Islam? Ya. Kemudian tentang usulan dari Pak Ustadz ini agar kiranya ya Pak Prof Nasaruddin Umar ini ya sebagai seorang Menteri Agama kita saat ini itu untuk mundur ya dari jabatan beliau sebagai seorang imam besar Masjid Istiqlal karena sudah tidak pantas lagi. Ya gimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian setuju atau enggak? Ya, coba dong saya mau dengar pendapat kalian. Silakan komen di kolom komentar kita di bawah. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.